اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا يا مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syaraif, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya, karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka, duduk bersama di tempat ini, di musalla Nurul Hayat, Nurul Hayat lah, di musalla Nurul Hayat, dalam acara memperingati atau menta'zimkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan kawatula ke Mekah, bahaji dan berumrah, tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan umat beliau ila yaumil qiyamah.
Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana yang memberikan kesempatan kepada ulun untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan juga tadi sudah kita dengarkan bersama-sama syair-syair Maulid Al-Habsyi yang sudah dibawakan oleh grup Maulid Al-Ansor. Bubuhan Ansor nih, bubuhan penolong. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar tadi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara, apabila kita membicarakan atau berpandar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berbicara tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berbicara tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pembicaraan yang tidak pernah membosankan, pembicaraan yang tidak pernah menjemukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, wala yumallu taqraruhu bikathrati tardad. Ujar Sidin, napa? Tidak membosankan pengulangan pembicaraan tentang Nabi itu bikathrati tardad, walaupun diulang-ulang terus. Orang membaca maulid mengisahkan tentang Rasulullah itu kada muyak. Kalau memang hati kita cinta lawan Rasulullah, kada bosan. Kecuali kada cinta lawan Nabi. Muyak mendengar kisah Nabi aja, nah itu kada cinta lawan Rasulullah. Orang yang cinta lawan Nabi itu kada pernah bosan mendengar kisah tentang Rasulullah. Bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Kita amun di Banjar nih, bapak-bapak sekalian, amun di Banjar nih kita kada hanya di bulan Rabiul Awal je orang baca maulid. Di setiap bulan, di mana-mana orang pasti ada membaca maulid. Pada hakikatnya maulid itu yang dibaca adalah kisah tentang Nabi Muhammad. Kada pernah bosan orang mendengar. Apalagi masuk di bulan Rabiul Awal. Di luar bulan Rabiul Awal jangan cak banget dibacakan. Orang batasmiyah, bakikah, membaca maulid. Jaklah bahan maulid. Apalagi orang bahaul membaca maulid. Ada juga pengantenan membaca maulid juga. Orang bersunat ada juga membaca maulid. Sebuting jangan kada baca maulid nih. Orang kematian adalah baca maulid diundang orang. Ada. Setiap acara orang pasti membaca maulid. Itu tanda cinta lawan Rasulullah. Jar Habib Ali, wala yumallu taqraruhu bikasrati tardat. Kada bosan pengulangannya. Amun memang cinta lawan Rasulullah. Kemudian pulang, selain pengulangan kisah Rasulullah itu kada membosankan. Ujar Habib Ali Al-Habsyi, walaqad ittasaffa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Sungguh ujar Sidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa. Bima tatiqu an kitabatihi butunul awraq. Kada cukup, kada mampu kertas, kada cukup menulis tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima tatiqu an kitabatihi butunul awraq. Tulisan-tulisan itu kada pernah habis bila mengisahkan tentang Rasulullah. Kertas itu nah kada pernah tuntung Jasidin menulis, melihat apa menulis tentang pribadi Rasulullah. Banyak dikarang kitab-kitab syama'il menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan kitab banyak ditulis yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab soalnya tes 1 2. Kitab-kitab pelit pun banyak ditulis yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selain Maulid Al-Habsyi Samtud Durar, ada Bahari Maulid Atba'i Syaraful Anam. Apa? Itu semua adalah tulisan-tulisan yang menceritakan, yang memuliakan, yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara yang disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Jasidin kada bosan orang mendengar kisah maulid. Yang kedua, bila ditulis dengan kertas, dengan pena kada habis. Jadi pian tahu sudah bahwa kisah tentang Rasulullah itu kada pernah habis, kada pernah membosankan. Wajar kalau kita cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di sini nang muyak mendengar kisah Nabi? Adakah? Betakun dulu. Amun bina muyak bosan, wah jar dari awal sudah kisah Rasulullah aja. Ampeh kita berusaha berkisahan. Karena ulun jeramah kisah Nabi aja, ulun kisah yang lain gak bisa. Kisah Rasulullah aja. Karena kita hendak mentazimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita menghadiri maulidnya? Apa tujuan kita? Selain kita mendengar pembacaan maulid yang sudah dibacakan tadi, dalam acara maulid itu ada pembacaan maulid, ada pembacaan Al-Qur'an, ada pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikisahkan pulang dalam maulid itu kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya yang ladzuz ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita supaya mendapat kenikmatan di hati, mendapat kelezatan, kenikmatan ketika mendengar, ketika dibaca, ketika dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pian apa ngarannya, menguji kecintaan kita kepada Rasulullah. Taladzud ila syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, merasa nikmat, merasa nyaman ketika mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta. Kita kadusah berkisah tentang Rasulullah, misalnya kita cinta, senang benar, idola benar lawan orang itu, nah apa nang kita anuakan bila himung benar mendengar kisah nang itu pasti himung benar. Orang nang ketujuh sepak bola, ada kapian sini kecap bola ketujuh. Orang nang bila mendengar kisah bola, apa pandar pe ianya benar. Himung benar bagi kisah bola. Sampai 2-3 kali nonton bola aja sehari. Itu orang nang senang. Itu kadusah kisah Nabi dulu, kisah dunia aja dulu. Bila himung senang benar dengan sesuatu, pasti kita ketujuh mendengar kisah. Ada orang yang ketujuh masalah politik, masalah DPR, himung benar bila mendengar kisah tentang politik, lalu umpat jobo pendar. Kita alihkan ke kisah Rasulullah. Bila cinta lawan Rasulullah, pasti mendengar kisah Nabi himung. Oh ini kisah Rasulullah. Oh himung benar tuh bang mendengar ada nang di bawah bulik kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Di tujuan kita maulid itu dulu diantaranya ketujuh mendengar kisah Nabi supaya hati ini taladzud, gembira, hati ini apa, merasa nyaman dengan Rasulullah. Jadi ukur dulu hati masing-masing. Mau kada mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tuh nah biasanya nang ketujuh menonton sinetron dah. Duduk 2-3 jamnya kada uyuh menonton sinetron nih, nonton TV. Sampai bakamih ditahani sidin. Nah himung tadi mendengar, melihat, nah itu himung karena merasanya nyaman. Itu dunia aja hanya aman lawan Rasulullah itu nyaman benar. Hikman duduk di majelis maulid, duduk di majelis ta'lim mendengar kisah Nabi. Tahan kada kita duduk 2 jam 3 jam. Tahan kada dulu. Men kada tahan berarti nah makanya cinta lawan Rasulullah.
Nang kedua, bapak-bapak sekalian, nang kedua tujuan kita tuh nah tahu kisah Nabi itu apa selain talajus. Nang kedua taqarrub ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dekat dengan orang yang dekat Nabi, orang yang parak dengan Nabi pasti tahu bagaimana kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kau parak lawan Nabi kayak apa? Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal lebih dekat pribadi Nabi itu supaya taqarrub lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu taqarrub artinya mun mengaku kenal lawan Nabi, mengaku parak lawan Nabi tapi kada tahu dengan Nabi, itu ngarannya badus tak kada bujur, taqarrub. Mun sudah senang taqarrub lawan Nabi lalu hanyar cinta lawan Rasulullah. Oh rasa cinta limbah sudah cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mengumpati lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu diantaranya. Jadi tujuan yang paling besar itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah di dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu, ini jar Allah lah, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, teman-teman kalian, harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut akan kerugiannya, dan rumah yang nyaman lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi di surah Allah mengatakan lawan kita, jika buhan pian ujar Nabi nih, abah-abah pian, anak-anak pian, bini-bini pian, apalagi saudara-saudara pian, harta pian, rumah pian lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu keputusan Allah. Artinya tunggu balasan atau azab dari Allah. Jadi cinta Allah dan Nabi itu harus melebihi daripada segala-galanya sampai kepada diri kita sendiri. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ujar Nabi, kada sempurna iman kalian ya Nabi sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan seluruh manusia. Itu ya Rasulullah. Jadi pernah Umar bin Khattab itu berucap lawan Nabi, wahai Rasulullah, jalla Umar, ulun mencintai pian melebihi ayah ulun, anak ulun, harta ulun. Sampai situ aja Umar. Ujar Rasulullah, belum sempurna wahai Umar, kecuali engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar mengatakan, aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi daripada segalanya, termasuk diri ulun sendiri. Maka jar Nabi, itulah iman yang benar. Nah, itu para sahabat bahar itu bujur-bujur mencintai Rasulullah. Kita ini apa membuktikan cinta lawan Nabi. Syukur-syukur kita kawa hadir acara maulid. Syukur-syukur kita kawa menyumbang gasan pemaulidan. Maka jar Allah tadi, lebih jangan sampai harta melebihi cinta kita kepada Nabi. Mun kada kawa banyak sedikit, mun kada kawa sedikit banyak.
Itu salah satunya sabada untuk memuliakan Rasulullah. Makanya pian setiap ada pernah mendengar pian orang berceramah mengatakan, Abu Bakar pernah berkata, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Ujar Abu Bakar, barang siapa yang berimpak dirhaman, dirham itu kan duit bahari, ini rupiah, nang mengeluarkan duit, ujar Abu Bakar As-Siddiq, gasan maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka ujar ujar Abu Bakar, bersamaku di dalam surga. Pian tahulah siapa Abu Bakar itu, tahulah Abu Bakar itu siapa? Pun sahabat Nabi bujur. Abu Bakar yang di rumah pian lain. Abu Bakar, sini ada Abu Bakar ngarannya. Nah, Abu Bakar tuh baik, sidin tuh amun masalah pengorbanan tuh nomor 1 Abu Bakar tuh. Kadada kau mengalahinya. Bila Nabi meminta sesuatu kepada sahabat, siapa yang mampu memberikan ini, maka Abu Bakar tuh baik, habis harta seberataan diberikan gasan Rasulullah tuh Abu Bakar. Amun sahabat yang lain kada separoh ditinggal, sepertiga ditinggal. Kalau Abu Bakar habis harta untuk perjuangan Rasulullah, ujar Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ujar Abu Bakar, Allah wa rasuluhu, ulun tinggalkan Allah dan Rasulnya. Makanya kada kawa mengalih Abu Bakar itu kada kawa. Sidin habis-habisan itu Abu Bakar As-Siddiq. Ujar Nabi, seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh dunia, masih barat iman Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar ini. Habis-habisan gasan Nabi, sidin khalifah pertama Rasulullah yang mengganti Nabi menjadi pemimpin, jadi kepala negara, jadi presiden. Hari ini Abu Bakar diangkat jadi presiden, jadi khalifah, jadi pemimpin. Isuknya sidin pedagang. Bayangkan biar adalah ini presiden dilantik, esok pedagang adalah esoknya setelah dibaiat Abu Bakar, esok pedagang sidin. Dilihat oleh Sayyidina Umar, jadi Sayyidina Umar, Abu Bakar, kenapa pian jadi pedagang? Maka pian sudah jadi khalifah, mau urus umat. Ujar Abu Bakar, amun kada pedagang kayak apa aku? Makan. Ujar Umar, amun itu mulai besok pian kada usah lagi pedagang, kami akan sediakan Baitul Mal, gasan menggaji pian. Ujar Umar bin Khattab. Maka sejak itu diadakan Baitul Mal, gasan menggaji khalifah. Coba bayangkan pian. Sejak itu Abu Bakar kada pegawai lagi, khusus mengurus negara. Tapi ketika Abu Bakar hendak wafat, Abu Bakar memanggil anaknya. Ujar Abu Bakar, berapa harta kita ada? Ujar anaknya, sekian wahai abah harta. Hitung, bulikakan seapa pernah aku memakai duit negara, bulikakan. Kada hendak memakai fasilitas negara, hitung. Memakai, dibulikakan. Nah itu Abu Bakar. Jadi kada pernah mengambil harta atau duit dari orang Muslim. Itu Abu Bakar baik. Men kita ini hendak minta tambahi gaji pemimpin kita ini orang masih Abu Bakar. Sidin saking waraknya itu nah, pernah pelayan sidin menjulungi daging. Kada ingat betakun Abu Bakar nih dimakan sidin. Mbah sudah habisnya betakun, wahai pelayan, dari mana daging tadi? Itu kambing nang ulun ambil daripada Baitul Mal. Ujar pelayan tadi, langsung dimuntahkan sidin. Hampir sidin mati gara-gara memuntahkan itu. Aku jisin kada hendak memakan harta orang Muslim. Padahal mun kita kan kada apa-apa nih. Tapi sidin dasar menjaga. Itulah hanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja sidin mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali kepada jar Nabi, kada sempurna iman di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada yang lain, termasuk dirinya sendiri. Ya, kemudian yang kedua, selain ungkapan cinta kita lawan Nabi,
Orang mengadakan maulid itu adalah supaya kita kawa mutabaah lawan Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ujar Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada umat muslim, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, umpati aku. Siapa yang mengaku cinta lawan Allah, maka harus mengumpati Nabi, cintai kalian. Jadi kadang kau lepas lawan Nabi, kita ini seberataan harus mengumpati Rasulullah. Karena Allah nang menyuruh. Bila taat lawan Allah, taat beribadah tapi kada umpat Nabi, ada kawa. Nah, ulun betakon nan buhan bin sembahyang lah be imam. Aman tuh mau umpat. Mati imam lah. Makanya sudah mengumpati Nabi ya. Tes satu. Nah, jadi pada hakikatnya, pada zahirnya kita mengumpati imam, hakikatnya kita mengumpati Nabi, karena semua yang kita lakukan harus mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fattabi'uni jan Allah yuhibbukumullah. Apa yang digawi Nabi kita umpati, tapi itu sulit. Maka kita berusaha semampu kita. Nah, yang ketiga ini tujuannya adalah supaya kita kawa meneladani Rasulullah. Ayatnya sudah rancak kita mendengar baik. Setiap kurang baca maulid pasti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau contoh yang baik, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan. Artinya Allah tuh mengumumkan lawan kita nih, nah pada diri Nabi ini nah ada contoh yang baik, ada suri tauladan yang baik lawan Nabi. Amun kita kada tahu kayak apa akhlak Nabi, kayak banyak mengumpati, kayak banyak meneladani, ada kawa. Kira-kira nah kenapa kita disuruh mengumpati Nabi? Kenapa Nabi dijadikan uswatun hasanah? Bukan maulid, kenapa ya? Karena ayatnya ada jar. Nah, jawabannya, karena dalilnya jelas jar. Laqad kana lakum fi rasul uswatun. Jawabannya adalah kenapa Nabi disuruh dijadikan tauladan? Karena Nabi sama seperti kita manusia, walaupun karena Nabi itu ada basic keistimewaan di luar daripada manusia biasa. Jelas amun manusia mencontoh manusia kawa, karena nang diutus Allah tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Jadi Nabi itu manusia juga nang diutus Allah. Coba jaka seandainya nang diutus Allah tuh malaikat paai, kita kada kawa meneladani malaikat. Malaikat kada menafsu lawan duit. Ya kalau nya biar ditapal siapa aja, jangan malaikat kada perlu aku duit. Kita manusia ini punya nafsu, punya akal, tapi malaikat kada punya nafsu. Makanya kita kada menuruti malaikat. Tapi ujar Allah, bila manusia kawa mengendalikan nafsunya dan menggunakan akalnya dengan baik, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu jelas saja kada apa ngarannya, kada maksiat, jelas saja kada membangkang perintah Allah, jelas jenya kada kawin, karena inya kada bisi nafsu. Kita bisi nafsu diberi akal juga. Jadi bila kawa kita dengan dua tadi, akal nafsu tadi, kita kawa beribadah mengendalikan nafsu, itu lebih mulia dari malaikat. Ada satu yang diciptakan Allah yang lebih rendah daripada manusia, itu binatang. Binatang ini kada bisi akal, hanya bisi nafsu. Wajar binatang punya kada berakal karena memang kada diberi akal. Jadi bila kucing pian ada mengambil iwak, jangan kada berakal kucing ni jar. Dasarnya kada berakal juga.
Ini aneh. Kucing ini jadi dasar kada bakal juga aja. Aku hendak makan diambil. Dasar memang kada bakal. Kucing itu nang bakal tuh kita jadi ujar Allah pulang bila manusia ini nah. Inya kada menggunakan akalnya, nafsu aja yang digunakannya lebih rendah daripada binatang. Itu lain ulun madahi Al-Quran. Ujar Al-Quran, manusia ini diberi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, melihat ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, diberi akal untuk memahami ayat-ayat Allah, tapi karena digunakannya hum kal an'am, jar Allah, mereka itu seperti binatang, bal hum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, hati-hatilah lain ulun bang menyambat ayat Al-Quran. Bila ada manusia nang kelakuan luar biasa, itu bisa lebih rendah daripada daripada binatang. Nah, jadi pertama tadi kenapa kita mencontoh Nabi, karena Nabi manusia. Nabi itu pernah mengalami segala aspek kehidupan seperti kita. Nabi seorang kepala rumah tangga. Nabi seorang pemimpin. Nabi pernah bekerja. Nah, itu yang kita jadikan panduan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu hanya pengantar aja Pak itu. Tawas lagi nih. Jadi kita akan masuk kepada kisah Rasulullah. Ini intinya. Jadi ulun hendak berkisah tentang kehidupan Nabi. Tapi kada banyak bang, kada seberataan pian habis apa? Kada cukup waktu. Akhlak Nabi itu kayak bergerang. Seorang sahabat Sa'ad bin Hisham pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Ujar Sa'ad bin Hisham, dakhaltu ala Aisyata, saya pernah datang kepada Aisyah. Fasa'altuha, dan saya menanyakannya, kaifa khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah ini kan istri Nabi, banyak bersama Nabi. Ujar Sa'ad bin Hisham, aku pernah bertakun non Aisyah, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Rasulullah itu kayak apa? Ini pertanyaan kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jara Aisyah, amun aku jawab nih ini, kada kawa akhlak Nabi itu luas banyak. Lalu jara Aisyah kayak ini, amma taqra'ul Quran, jara Aisyah. Ikam pernahkah membaca Quran? Atau kayak ini, apakah engkau tidak pernah membaca Quran? Ujar Sa'ad bin Hisham, ya saya setiap hari baca Quran. Ujar Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ujar Aisyah, akhlak Nabi itu yaitu Al-Quran. Jadi jawaban paling singkat itu bila ditakoni orang bagaimana akhlak Rasulullah, mun kita jelaskan panjang lebar ada tuntung-tuntung, maka jawaban Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Sudahlah jawabannya. Habis saya sudah. Quran tuh bang. Jadi apa yang ada di dalam Quran, itulah akhlak Nabi. Bila kita baca Quran, ingat lawan Nabi. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah dan langsung diamalkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Ada satu kisah ketika Nabi menghadapi satu peristiwa. Nah, ini pentingnya bagi kita nih. Kita kan lancak menghadapi satu peristiwa genting lah. Nah, peristiwa yang luar biasa. Salah satu peristiwa yang paling meresahkan Nabi itu adalah perang Badar. Nah, kisah perang nih. Perang Badar. Itu peristiwa yang paling meresahkan Nabi. Kenapa, Pak? Karena pertama kali umat Islam perang itu perang Badar. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Musuh berjumlah 1000, umat Islam berjumlah 313. Kira-kira nang mana nang menang ya? Kafir Quraisy 1000, umat Islam 313. Kira-kira mana menang? Hah? Soalnya 1000 menang. Ya, banyak angka. Men pemilihan nyata 1000 nang menang. Men pemilihan.
pemilihan atau pilkada 1000 menang. Itu baik. Musuh 1000, umat Islam 313. Nabi kada pernah putus, selalu berdoa kepada Allah ketika hendak terjadi perang. Sidin berdoa sampai gugur surban sidin, saking mengangkat tangan. Abu Bakar menegur Nabi, wahai Rasulullah, ya Abu Bakar, tenanglah. Insya Allah, ya Abu Bakar, Allah menolong kita. Ujar Nabi, saya hanya meminta kepada Allah, mudahan Allah menepati janji. Nah, mudahan Allah menepati janji. Ujar Nabi, ya Allah, jika hari ini kami kalah, jika hari ini kami binasa, maka siapa yang akan menyembah Engkau kemudian hari? Ujar Nabi. Itu kada putusnya Nabi berdoa. Jadi bila ada masalah apapun jangan lepas berdoa kepada Allah. Maka doa Nabi itu dijawab oleh Allah. Ketika perang Badar terjadi, Allah mengirimkan para malaikat sehingga musuh kocar-kacir. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah ketika perang Badar itu Nabi mengambil pasir. Maka Nabi membaca syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, ditawakan Nabi. Maka semua penglihatan orang kafir itu kada kau melihat lagi. Itu waktu perang Badar. Sidin minta tolong kepada Allah. Jadi ambil pasir, dibaca Sidin syahatil wujuh, syahatil, artinya satu wujuh itu apa? Binasalah muka orang-orang kafir. Ditawakan Nabi. Jadi musuh itu kada melihat, makanya kalah. Setelah orang Islam menang, mereka gembira luar biasa. Himung ketika menang perang Badar, maka turun waktu itu ayat Quran kepada Rasulullah. Wa ma taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ujar Allah, wahai Muhammad, wahai Nabi, wa ma qataluhum walakinallaha qatalahum. Jangan kada ingat yang membunuh orang-orang kafir itu bukan kalian, tapi Allah nang membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Yang melempar saat itu bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Ujar Allah, aku hendak menguji orang-orang beriman dengan ujian yang baik. Jadi Nabi diingatkan Allah ketika senang, mendapat kemenangan, mendapat keberhasilan, langsung ayat turun. Makanya Nabi itu kan tadi akhlaknya Al-Quran, langsung dididik oleh Allah. Wahai Muhammad, ingat lawan Allah. Ketika ikam perang itu siapa yang membantu? Wa ma taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Nang matian itu siapa nang membunuh, siapa nang mati? Lain buhan ikam ya Allah. Allah nang mati, nang membunuh, karena Allah itu al-mumit, maha mematikan. Ketika engkau melempar tadi, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ujar Allah, ketika melempar tuh kam lain ikam nang melempar tuh hakikatnya Allah. Di situ baik kita jangan sampai lupa diri bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Itu didikan Allah kepada Nabi. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, jangan kada ingat siapa? Allah. Itu diantaranya tuh pelajaran dari perang Badar. Jadi kau tuh kena diamalkan juga bila ada musuh, ambil pasir, bacakan syahatil wujuh, taukakan. Asal musuh bujuran lah, jangan kada musuh. Menhandak gana lagi pakai batu, yang pakai pasir, menkena langsung siup. Itu yang pertama, kemenangan. Yang kedua, baik kisahnya nih, kisah perang juga yang kedua nih, yaitu perang nang umat Islam hampir kalah tuh perang apa ngarannya? Nah, perang Uhud. Nah, perang Uhud nih jumlah orang kafir tuh makin banyak, jumlahnya 3.000. Umat Islam banyak juga, cuma kada sampai 1.700. Kira-kira menang mana? 3.000 menang. Umat Islam pertama menang dulu. Karena strategi Nabi ini luar biasa. Makanya orang-orang mengatakan bahwa Nabi itu strategi perangnya kada kau dikalahkan sebenarnya Rasulullah itu. Hebatnya sih mengatur perang tuh.
3.000 melawan 700, kalah asalnya 3.000 tuh. Cuma karena pemanah nang di atas gunung Uhud tuh kada maasi apa jar Nabi, ujar Rasulullah, apapun yang terjadi jangan kalian turun dari bukit Uhud. Ini pemanah di atas. Jadi orang kafir tuh kalah gara-gara pemanah. Jar Nabi, jangan kalian turun dari bukit Uhud kecuali saya perintahkan. Kecuali aku perintahkan Nabi. Tiba-tiba melihat sudah menang, harta rampasan perang banyak, orang nang pasukan di atas gunung Uhud tadi turun ke bawah. Akhirnya melihat kadada lagi pemanah di gunung Uhud, maka Khalid bin Walid pada waktu itu kan musuh masih berbalik sehingga orang Islam kalah. Sampai gigi Rasulullah patah, kening Rasulullah berdarah. Nabi dikabarkan tewas pada waktu itu. Jadi berita tersebar Muhammad telah wafat. Itu orang kafir yang menyebarkan. Jadi orang Islam ini kada semangat lagi berperang. Mendengar Nabi sudah wafat, tugawian orang kafir. Ujar orang kafir, Muhammad sudah terbunuh. Orang Islam pindah kada semangat lagi. Bahkan seorang perempuan, seorang bebinian yang ayahnya meninggal di waktu perang itu, anaknya meninggal, suaminya meninggal, ini lakian apa bebinian, abahnya mati, anaknya mati, lakinya mati. Tapi mendengar Nabi Muhammad matinya kada peduli lagi, sudah anak laki lawan abah lawan anak tuh dicarinya Rasulullah. Bujurkah Nabi Muhammad telah wafat? Kata orang-orang Islam, beliau belum wafat. Di mana Nabi Muhammad? Setelah ditemukan Nabi belum wafat, maka himung mana bebinian tadi? Apa juarnya? Seluruh musibahku sudah hilang ketika aku mendengar Nabi selamat. Itu saking cintanya lawan Nabi, padahal anak mati, laki mati, kuitan mati. Ujarnya, musibah itu ringan setelah aku mendengar Nabi Muhammad selamat. Bayangkan, luar biasa. Itu Nabi pai luka-luka. Cuma nang paling menyedihkan Nabi pada waktu itu adalah wafatnya paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah wafat di perang Uhud. Sayyidina Hamzah ini wafatnya karena dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy, yang dibayar oleh seorang wanita bernama Hindun. Wahsy ini budak, ujar Hindun, wahai Wahsy, bila ikam kawa membunuh Hamzah, aku ampihi ikam jadi budak, ikam bebas. Hindun ini balas dendam lawan Hamzah karena pernah membunuh ayahnya. Jadi Wahsy itu pemanah penombak yang luar biasa. Kadada nang luput dari tombak Wahsy itu. Jadi waktu perang Uhud tuh Wahsy itu kadada lain nang diuntingnya Hamzah aja. Hamzah tuh luar biasa. Singa padang pasir gelarnya Sayyidina Hamzah itu. Jadi haratan perang, haratan Hamzah lengah, diunting Wahsy, kena di dada Sidin. Gugur Sayyidina Hamzah ke tanah, imbas sudah gugur ke tanah, datang Hindun. Apa yang dilakukan Hindun tuh? Dibedahnya dada Hamzah, diambilnya hatinya, dimakannya. Bayangkan bian, sedihnya Rasulullah melihat pamannya dibedahnya dadanya, dimakannya. Jantung Hamzah dimakan oleh Hindun, matanya dicongkelnya, kemudian telinganya dipotongnya, hidungnya dipotongnya, tangannya dipotongnya. Jadi jasad Hamzah itu kada utuh lagi. Nabi menangis. Ketika selesai perang, Nabi menangis sedih, mengangkat tangan Rasulullah. Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an fulanan. Ya Allah, laknatlah si anu, laknatlah si tujuh Nabi. Maka baik, karena Nabi dididik oleh Allah, langsung turun ayat pada waktu itu. Ujar Allah apa kepada Rasulullah? Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'in aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tuh Nabi saking sedihnya Rasulullah melihat pamannya meninggal, Sidin luka-luka, berdoa Sidinnya, Allah laknatlah si fulan, laknatlah si anu. Ujar Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan ranah ikam, bukan ranahmu, bukan wewenangmu melaknat seseorang.
itu urusan Allah. Hendak inya betaubatkah, hendak inya aku azabkah, itu urusanku. Jangan sekali-kali engkau berdoa seperti itu, kata Allah. Sejak itu baimu Nabi kada pernah berdoa melaknat orang lain, kada pernah. Itu teguran Allah, didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ujar Allah, apa yang terjadi wahai Muhammad itu urusanku. Hendak nang membunuh paman engkau itu kena mati atau aku azab, itu urusanku. Jangan ika mendoakan nang kada baik, serahkan semuanya kepada Allah. Ternyata apa nang terjadi nah? Wahsy nang menombaknya akhirnya masuk Islam. Hindun yang memakan jantung paman akhirnya masuk Islam. Semua musuh yang menyakiti Nabi semuanya masuk Islam. Padahal jika seandainya Nabi berdoa pada waktu itu binasakan mereka semua, kada ada lagi orang masuk Islam. Makanya Allah tuh maha tahu. Jar Allah, musuh nang paling berat, nang paling ganas, amun Allah hendak mengubah hatinya kawa. Jadi kita selama hidup nih kayak itu didikan Allah lawan Nabi. Mun kita kan lah disakit orang sedikit aja, mudahan mati esok. Itu kita. Mudahan hanya kecelakaan, mudahan hanya mati. Aku mur pada saja. Nah, itu bukan sifat Rasulullah. Jadi sejak itu Nabi menjadi seorang yang pemaaf. Maka ujar Allah, khudil afwa. Ujar Allah, wahai Rasulullah, ambillah sifat pemaaf. Jangan pendendam. Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik, ya Allah. Wahai Muhammad, ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, lau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau fazzan itu artinya keras, ghalizul qalbi keras hati, seandainya engkau keras penyarikan, ketujuh memamai, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan buka, niscaya mereka akan menjauh darimu. Jadi itu dakwah Nabi itu kayak itu diajarkan. Jadi kada pernah mendoakan nang kada. Makanya sidin waktu di berdakwah itu ditawaki pakai batu, ditawaki apa, disakiti, Nabi kada pernah membalas. Sampai malaikat nang turun, balas ke wahai Rasulullah, mun hendak dibalas kawa ulun membalasakan, ujar malaikat. Jar Nabi kada, mun inya kada beriman hari ini saya batuh anaknya beriman atau cucunya beriman, jangan sampai engkau binasakan umatku, ujar Nabi. Namun kita kan lah, kita disakiti orang aja dah, ujar malaikat, balas kah? Langsung balas. Tumun kita langsung Nabi kada aja Nabi nya kena kartahu kena urusannya itu Allah kena membaikkan kartahu. Nah, kan nabi-nabi terdahulu kayak Nabi Nuh tenggelam umatnya, Nabi Musa tenggelam umatnya. Itu doa nabi-nabi, tapi Nabi kada pernah mengeluarkan doa yang kada baik. Kenapa? Karena didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutin kisah lagi penutup lah. Sampai 10 kebanyakan nih. Sebutin kisah ini lain kisah perang lah. Punya banyak kisah perang ini lagi, cuma penutup ini adalah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi kisah ini ujar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ujar Anas, lamma dakhala Rasulullah al-Madinata adha'a kulla syai'in. Ujar Anas bin Malik, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ketika Nabi masuk kota Madinah, ujar Anas bin Malik, seluruh Madinah itu bercahaya. Itu ujar Anas bin Malik. Lamma dakhala an-nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a kulla syai'in. Bayangkan bian, asalnya Madinah itu gelap. Ketika ujar Anas Nabi tiba di Madinah jadi bercahaya. Makanya disebut Madinatul Munawwarah, Madinah nang bercahaya. Sebelumnya kada bercahaya kayak itu, ujar Anas bin Malik. Ketika Nabi tiba bercahaya, kota Madinah itu luar biasa. Itu salah satu kehebatan, keistimewaan Rasulullah. Bercahaya kota Madinah. Kami gembira, senang dengan kedatangan Nabi. Para orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan menyambut kedatangan Nabi. Itu cahaya Nabi itu luar biasa. Jadi bila di kampung tuh pinak apa ngarannya, pinak kadap, pinak gelap, bila ada orang masuk situ bercahaya, kampung tuh bagus tuh, orang tuh berarti membawa kebaikan. Nah, jadi kampung tuh pinak kadap tuh cari aja orang nang bagus.
Nah, jadi jangan sampai di kampung kita kadada pewaris Nabi, kadada ulama, karena itu nang menerangi cahaya. Nah, kemudian ujar Anas bin Malik, tidak ada satu hari nang paling gelap, nang paling menyedihkan, kata Anas bin Malik, kecuali ketika Rasulullah wafat, ketika Nabi meninggal dunia. Jadi jar Anas bin Malik, ketika Nabi meninggal tuh suasana Madinah tuh menjadi hening, seakan-akan terjadi kegelapan di Madinah ketika Nabi wafat. Sampai Bilal bin Rabah berucap, ujar Bilal ketika Rasulullah wafat, jar Bilal, mulai sekarang, kata Bilal bin Rabah, aku tidak akan azan lagi, ujar Bilal. Dan dari sekarang aku akan pindah ke Madinah. Aku kada hendak diam di Madinah. Ujar Bilal bin Rabah, kenapa demikian? Karena sidin, ujar Bilal, amun aku tinggal di Madinah, aku ingat harus lawan Nabi. Aku kada sanggup, ujar Bilal. Maka aku memutuskan meninggalkan kota Madinah karena kada sanggup keingatan, keganangan, kenangan dengan Rasulullah. Coba kita kayak itu rancak tulah, kita cinta lawan orang lain. Mun kita ingat kan sedih kita lah. Bilal nih kada hendak sedih. Aku selalu ingat dengan Nabi Bilal, maka Bilal tuh pindah ke negeri Syam, kada lagi berdiam di Madinah karena Rasulullah wafat. Cintanya nyelawan Nabi, Bilal pindah ke Syam. 20 tahun kemudian Bilal didatangi Rasulullah dalam mimpi. Ujar Rasulullah, wahai Bilal, ikam kada hendak meelangi aku di Madinah. Itu Rasulullah dalam mimpi datang kepada Bilal, wahai Bilal, lawasnya ikam kada meelangi aku di Madinah, datangi aku di Madinah, ujar Rasulullah. Maka bangun Bilal bin Rabah. Esok harinya Bilal langsung mendatangi kota Madinah, menuju Madinah. Nah, saat tiba di Madinah itu Bilal bertemu dengan Hasan dan Husain. Apa jar Hasan Husain, wahai Bilal, lawasnya pian kada beelang ke Madinah, kami rindu bana lawan suara pian. Nah, jadi Hasan Husain ini meminta supaya Bilal azan lagi, padahal Bilal sudah berjanji kada hendak azan lagi, tapi nang meminta cucu Rasulullah. Ujar Bilal, aku kada sanggup menolak, namun Hasan Husain nang meminta. Maka Bilal azan di kota Madinah. Setelah Bilal azan, seluruh kota Madinah tuh keluar pada rumah. Kenapa? Dikira Rasulullah hidup lagi. Sebab suara azan Bilal itu mengingatkan kepada zaman Rasulullah. Ketika Bilal azan, seakan-akan berbulik ke zaman Rasulullah. Keluaran orang berataan dari kota Madinah, apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasul dibangkitkan lagi? Mereka semua bersuka cita datang ke Masjid Nabawi. Ternyata Bilal bin Rabah azan, dan Bilal kada sanggup menyelesaikan azan sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pingsan. Mohon maaf, kata Bilal, ketika aku menyebut nama Muhammad Rasulullah, hatiku bergetar dan aku jatuh. Aku kada sanggup lagi meneruskan azan ini, kada sanggup, karena aku kada kawa mengucap nama Muhammad, saking cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kota Madinah menangis mendengar Bilal bin Rabah azan. Itu kecintaan orang-orang Madinah kepada Rasulullah. Sejak saat itu Bilal kada pernah lagi azan, dan beliau sakit. Kemudian ketika hendak wafat, ujar istri Bilal, wahai suamiku, kasihannya pian ni garing. Ujar Bilal, malah aku senang bila aku garing. Ujar Bilal, aku himung banar. Bila aku parak mati, itulah kegembiraanku. Bila aku meninggal, itulah nang aku tunggu-tunggu. Ayo, siapa nang hendak mati? Himung, angkat tangan. Ada. Kita disuruh mati, ikan dulu nah. Masih banyak urusan. Bila kada ujar nang bini, pian ni sudah parak binanya. Itu pang nang menggembirakan aku, aja Bilal. Ketika aku wafat, itulah nang sangat aku tunggu-tunggu. Kenapa? Aku hendak bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nang rindu lawan Nabi,
orang nang sangat rindu lawan Rasulullah kada takutan mati kada, malah himung hendak bertemu dengan Rasulullah. Jadi ujar Nabi, kematian itu adalah bertemunya kekasih dengan kekasih, bertemunya orang yang dicintai dengan orang yang mencintai. Makanya para ulama yang sangat mencintai Rasulullah, mereka kada himung, maka senyum ketika meninggal dunia karena bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dengan acara pada malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad dalam surga dengan berkat kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, minta halal minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقض حاجاتنا، اقض حاجاتنا، اقض حاجاتنا والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah agama sekitar kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Busairi SPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmah dan intisarinya guna menambah pengetahuan agama kita dan menambah kecintaan kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita menambah